Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Kami dari Apatindi TV. Bapak-Bapak, mohon diperkenalkan Bapak-Bapak, pada malam hari ini saya sedang berdiskusi dengan Bapak Sinten mawon iki. Monggo. Dari ujung Pak Saifuddin. Ya, beliau adalah pemerhati masyarakat Ponorogo. Serta Bapak Agus Darmawan ini juga salah satu pemerhati Ponorogo. Kebetulan kalau saya adalah biasa bertemu di media. Oh gitu. Dengan nama siapa Pak? Hadi Santoso. Bapak Hadi Santoso. Jadi begini Bapak, Pak Hadi, Pak Agus, dan Pak Saifuddin, perkenankan malam hari ini saya mohon izin untuk sedikit-sedikit bertanya mengenai beberapa informasi yang saya terima ini kok sekiranya kurang sedap di mata saya, di mata kepala saya, di telinga saya. Perihal informasi yang saya dapat di media sosial ini, Bapak ngapunten, akhirnya membawa saya ke Ponorogo. Saya mencari-cari juga di media sosial, di YouTube, siapa ini yang harus saya temui di Ponorogo. Alhamdulillah dari beberapa rekomendasi, dari beberapa referensi, akhirnya saya menemukan saudara-saudara baru di Ponorogo dengan Pak Hadi Santoso, Bapak Agus Darmawan, beserta Bapak Saifuddin dari pemerhati masyarakat Ponorogo. Jadi begini Pak, saya mohon diberikan informasi berikut kejelasannya. Saya mendapatkan beberapa info yang ramai dibicarakan di media sosial, baik Facebook, YouTube, Instagram. Di sana pihak petahana telah mempunyai sejumlah hutang atau mempunyai pinjaman hutang sebesar atau senilai 200 miliar yang difasilitasi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Apakah dengan majunya pihak petahana untuk menjadi calon bupati di Ponorogo tahun 2020, menurut Bapak-Bapak sebagai pemerhati masyarakat Ponorogo, Bapak Hadi selaku pihak media yang ada di Ponorogo, mohon saya beserta teman-teman atau sahabat-sahabat Apatindi di rumah dijelaskan. Monggo Bapak. Jadi gini, yang lebih pas menjelaskan itu Bapak Agus Darmawan, karena Bapak Agus. pemerhati. Oh begitu. Biar fair gitu ya. Siap. Oke, monggo Bapak Agus. Jadi terima kasih. Menurut kami ada dua aspek ini yang menjadi polemik pro kontra di masyarakat terkait dengan pengajuan pinjaman 200 miliar kepada PT SMI. Yang pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Jadi Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3, di sana disebutkan bahwa gubernur atau wakil gubernur, wali kota, wali kota, bupati atau wakil bupati dilarang menggunakan kewenangannya atau programnya yang bisa merugikan pasangan calon yang lain. Nah ini kan kebetulan ini momennya momen pilkada, itu yang pertama. Nah, sementara dari petahana bersikukuh ini pada peraturan Menteri Keuangan 105 itu. Nah ini di situ. Kalau yang dari lawannya ya sudah barang tentu kalau ini merasa dirugikan, mungkin ya akhirnya menjadi polemik. Nah sebelumnya mungkin perlu kami jelaskan dulu masalah SMI itu dulu. Jadi ya, PT yang memberikan pinjaman. Jadi begini, itu kan terkait dengan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Nah, sebetulnya dari situ bagus. Yang pertama, PEN itu harus dibaca utuh dulu, tidak langsung SMI maksud saya. Nah, ada 6 poin, 6 item di dalam program PEN itu. Yang pertama adalah satu, pembelanjaan untuk penanganan COVID yang pertama. Kemudian
Yang kedua adalah untuk perlindungan masyarakat terdampak yang miskin, itu misalnya bansos dan sebagainya. Yang ketiga ada juga yang namanya untuk padat karya, proyek padat karya. Proyek yang dikerjakan oleh masyarakat. Yang keempat ini masalah UMKM, bagaimana biar UMKM mampu untuk bertahan di dalam pandemi ini. Kemudian yang kelima baru itu yang menjadi masalah SMI, itu pinjaman 200 miliar. Kemudian ada juga yang keenam itu insentif pajak. Jadi PEN itu pada intinya adalah sebuah program, bagaimana program tersebut mampu meningkatkan daya beli dari masyarakat, khususnya yang masyarakat yang rentan terdampak itu. Kemudian naiknya ke masalah UMKM, sehingga nanti perputaran roda ekonomi baik nasional maupun di daerah itu mampu bangkit. Kebetulan ini Ponorogo ini juga anomali menurut saya. Anomalinya begini ya, pertumbuhan Jawa Timur ini trennya naik. Ya, di luar Ponorogo, Jawa Timur, tingkat Jawa Timur naik. Kemudian untuk tren pertumbuhan ekonomi nasional naik. Lah Ponorogo itu malah selama Pak Ipong ini dari 2017 ini trennya malah turun. Nah, ini kan ada apa, kan aneh, anomali. Ya, kecuali kalau di Ponorogo itu misalnya terjadi bencana itu saya tidak bisa ngomong. Nah, ini situasinya kan sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain, tetapi tren pertumbuhan ekonomi turun. Nah, oleh karena itu belum juga itu yang pertama tadi terkait dengan undang-undang pilkada ya, ini yang menjadi pro kontra. Terus yang kedua proses dari SMI itu sendiri juga ini menurut saya agak tergesa-gesa atau gimana. Artinya teman-teman di DPRD, Bapak Agus, ya. Apa saya boleh menyela? Boleh, monggo. Mohon maaf Bapak Agus. Ya. Pengertian saya, ya. Antara peraturan Menteri Keuangan, ya, di situ juga ada suatu acuan dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Ada undang-undang pilkada. Ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terhadap kami, atau menjelaskan terhadap sahabat-sahabat abad ini di rumah, perbedaannya antara peraturan Menteri Keuangan yang sudah dilakukan oleh pihak petahana, melakukan suatu pinjaman di dalam penanganan ekonomi nasional yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Di sini kan ada pembatas. Pembatasnya adalah undang-undang pilkada. Namun pihak petahana menerobos hal itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Menurut panjenengan pripun, monggo Pak. Jadi kalau itu nanti secara teknis biar yang ahli hukum ya. Cuma kalau menurut pendapat pribadi saya, undang-undang itu secara hierarkis kan lebih tinggi. Nah, itu lebih tinggi dari peraturan Menteri Keuangan, walaupun di dalam PMK peraturan Menteri Keuangan 105 itu ada klausul bahwa termasuk pinjaman ke SMI ini tidak dengan persetujuan DPR, cukup pemberitahuan. Cuma yang terjadi kemarin, pemberitahuan itu saja pun ada masalah. Maksudnya Pak? Pemberitahuan yang untuk hutang itu loh, ya. Yang tahu kan hanya pimpinan. Hanya pihak pimpinan DPRD. Nah, akhirnya kan polemik juga, anggota Banggar ditanya enggak tahu, dan seterusnya. Kemudian juga harus begini, kalau kita bicara tentang APBD Ponorogo ya, jadi ada pembenaran dari Pak petahana itu juga ngomong gini, kan yang enggak hanya Ponorogo, katakanlah DKI. Nah, DKI kan juga mengajukan pinjaman hutang. Tetapi kalau saya melihat, ini menurut saya konteksnya lain. Yang pertama begini, DKI itu kekuatan APBD-nya 88 triliun, luar biasa. PAD 28 triliun. Nah, kalau dia hanya hutang misalnya 10, 12, nah itu kan logis lah, wajar cara bayarnya itu loh. Nah, Ponorogo itu lain. Begini, kekuatan APBD kita hanya 2,2 triliun per tahun. Nah, itu yang hampir 1 triliun ini untuk belanja pegawai, bayar gaji dan seterusnya itu.
Nah, sehingga tinggal 1,2. Terus satu itu, yang kedua, derajat desentralisasi fiskal Ponorogo itu kecil. Artinya begini, Ponorogo itu PAD-nya hanya 11% dari total APBD, sehingga nilai derajat desentralisasi fiskal hanya 11%. Yang 89% itu juga dana perimbangan dari pusat. Nah, sehingga ini menurut saya nanti juga ini apa ya, menimbulkan dampak sistemik. Karena utang 200, terus mungkin nanti 5 tahun bayarnya kan 40, angsurannya 40 miliar per tahun. Nah, sementara dengan kapasitas PAD kita itu hanya sekian, berbeda dengan DKI. DKI 28 triliun. Mau utang bayar gampang. Ya. Nah, kita PAD hanya 230 miliar, terus utangnya 200. Hampir melebihi ya. PAD-nya. Itu kan bagaimana ini nanti dampak sistemiknya, karena juga di dalam aturan yang lain itu juga disebutkan namanya pinjaman daerah yang jangka menengah dan jangka panjang itu ada klausul juga harus persetujuan DPR. Nah, persetujuan DPR. Persetujuannya melalui rapat paripurna ya. Atau hanya disetujui oleh pimpinan Pak? Wah, paripurna ini kan harus namanya DPR kan kolektif kolegial ya. Ya, bukan orang per orang, keputusan semuanya gitu ya, belum sama. Ada pertanyaan Bapak Agus dari saya. Pengertiannya kita membahas PAD-nya Ponorogo lebih daripada atau ketimbang PAD-nya yang dimiliki oleh DKI. Contoh ya. PAD-nya Ponorogo hanya sekian ratus miliar. Ya, 230. Ya, hanya 230 atau sekian ratus miliar. Namun pinjaman yang dilakukan yang sudah terjadi 200 miliar. Angkanya melebihi, hampir mendekati PAD-nya. Pertanyaan saya, apakah sudah sesuai Pak dari pinjaman yang sudah dilakukan oleh pihak petahana ini? Dari 200 miliar itu peruntukannya kemana saja Pak? Kalau boleh tahu, saya diparingi info, paringi pirso. Oh ya, jadi begini, ini pinjaman 200 miliar, ini kan peruntukannya untuk hot mic. Hot mic ya. Nah, kalau kita bicara hot mic, tahulah itu padat modal. Kalau padat modal artinya terus korelasi dengan pemulihan ekonomi itu kan nggak nyambung gitu. Jadi kalau misalnya itu padat karya, oke lah, karena nanti akan menyerap pengangguran terbuka. Jadi masyarakat Ponorogo yang nggak kerja, yang nganggur bisa tersap situ. Tetapi kalau hot mic padat modal nggak ngefek, terus ini korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi ini kan menjadi nggak nyambung. Gitu ya, berarti Pak, kalau saya mengutip dari bahasa pinjaman senilai 200 miliar itu hanya diperuntukkan ke hot mic. Yang sekitar 80% nggak? 80%. Untuk bantuan sosialnya ribut? Nggak ada. Nanti itu hanya untuk proyek infrastruktur. Nah, untuk ngecor sama hot mic. Cor beton. Infrastruktur kan sudah didanai APBD provinsi dan APBN oleh kementerian. Kan begitu Pak, sepengetahuan saya. Ngapunten. Ini dalam pembahasan infrastruktur. Nah, di dalam PEN sendiri ada beberapa item termasuk UMKM. Apakah juga sudah mengarah ke sana Pak? Nggak ada. Jumlah nilai pinjaman. Nah ini kan nggak ada, untuk UMKM nggak ada, untuk bansosnya nggak ada. Gitu ya? Hanya poinnya untuk apa ini? Infrastruktur itu, hot mic sama cor beton. Intinya di luar itu nggak ada. Tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Jokowi, Pak Presiden. Untuk menangani PEN itu. Pemulihan ekonomi. Di dalam peraturan PEN sendiri ada nomor 5 di klausulnya itu. Ada disebutkan SMI. Menurut Bapak pribadi, itu jenengan. SMI yang bagaimana itu?
di klausulnya PEN sendiri kan ada. Oh, itu yang lah ya. Makanya itu kan ada 6 poin. Ada Nah, 6 ini item. 6 item. Ini kebetulan yang diambil yang nomor 6 itu. Nomor 5. Nomor 5. Iya. Yang SMP. diambil oleh petahana. Nah, padahal itu nanti belum dipas juga. Termasuk katakanlah ini SMI ini saat ini kan belum cair. Tetapi yang menimbulkan persoalan di LPSE lah ini loh. Layanan itu LPSE Ponorogo tanggal 4 kemarin ini sudah dilelang. Dilelang ya. Sudah dilelang. Uang belum turun. Heeh. Berarti sudah cair dong. Belum cair. Belum cair. Tapi sudah lelang. Iya. Sudah. Terus uang lelang itu dari mana, Pak? Nah, ini yang kita menimbulkan polemik di masyarakat seperti itu. Gitu ya. Iya. Menimbulkan fitnah, Pak. Tidak lah, ada fakta seperti itu. Udah. Jadi di LPSE Tanggal 4 kemarin ya. tanggal kemarin, 4 ya. Sudah. dinyatakan sudah Ya. taken kontrak. Ya. Sudah berjalan. dilelang. Sudah berjalan. Disetujui lelang ya. Ya. Otomatis kan anggaran Mesinnya itu sudah kan cair. harus diketahui oleh pihak DPRD. Nah, makanya ini mestinya kan ini harus masuk di perubahan ya, APBD perubahan dulu, terus kemudian persetujuan evaluasi dari gubernur, baru dana cair lelang. Nah, ini nampaknya proses itu ditabrak dulu. Bukan seperti itu. Jadi maksud saya itu ini cair dulu. Ya. Persetujuan dari gubernur atau dari DPRD baik provinsi maupun Ponorogo sendiri kabupaten Iya. itu nanti, Pak. Kalau melihat alur ceritanya seperti ini. Iya. Cuman begini, Pak. Perihal yang harus kita kupas tuntas. Iya. Setelah kami berdiskusi sama jenengan-jenengan ini pada malam Yeah. hari ini, insya Allah saya akan mencoba untuk mengajukan terhadap petahana, mengkonfirmasi Yeah. pihak petahana terkait isu publik yang sudah ramai di media sosial itu. Mungkin kesan dan pesan Pak Agus selaku pemerhati masyarakat Ponorogo Iya. beserta Bapak Saifuddin selaku pemerhati masyarakat Ponorogo dan Bapak Hadi Santoso selaku perwakilan dari media di Ponorogo berpesan terhadap sahabat-sahabat Abah Tindik di rumah mengenai isu publik ini bagaimana? Tadi ada satu juga yang belum kita sampaikan. Jadi Oke. begini, urusan pemerintahan itu kan ada urusan wajib, urusan pilihan. Ada 19 urusan yang harus di Ponorogo. Kita pernah Ponorogo tahun 2016 mengajukan pinjaman di Menteri Menkeu juga. Itu sebelumnya tapi untuk periode bupati sebelumnya. Terus kemudian pada tahun 2016 itu nilai pinjaman menjadi 23 miliar. Itu aja kita tidak kuat bayar. Ya, kita minta minta pemutihan. Tidak bisa bayar, Pak. Nggak bisa bayar, minta pemutihan. Berarti tidak bisa mengembalikan ya, Pak? Ya, itu tahun 2016. 16. Nah, nanti Senilai 23 miliar. Nah, kalau ini nanti untuk cicilan 40 miliar per tahun, yang saya khawatirkan nanti untuk anggaran operasional 18 dinas per tahunnya itu, nanti kan bisa kedodoran itu. Nah, karena kan harus untuk mencicil, utang kan harus bayar ya. utang memang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Nanti satu yang pertama itu ada kesulitan untuk operasional. Yang kedua dampaknya, dampak sistemiknya ya, karena ini dibayar jangka menengah 5 tahun. Yang kedua itu adalah terkait dengan apa sih tujuan pembangunan daerah itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini belum punya utang saja. Data yang kita dapat dari Disnaker, penduduk Ponorogo ini sesuai data statistik dari BPS ini tahun 2020 adalah sejumlah 871.370 jiwa. Nah, sementara penyandang PMKS, fakir miskin itu yang itu jumlahnya 401.000, artinya hampir separuh dari penduduk Ponorogo itu penyandang kesejahteraan sosial atau fakir miskin. Dengan demikian, kalau kita belum punya utang saja, masalah itu belum selesai, masih tinggi fakir miskin itu. Nah, kalau nanti duitnya untuk ngangsur, untuk menangani masalah PMKS ini gimana nanti? Tentang masalah kesejahteraan sosial atau fakir miskin. Kalau ini nanti untuk membayar tiap tahun sekian, ini untuk anggaran untuk ini tidak tercover nanti. Wong kita belum utang aja
pembubung tinggi. Tapi tahun 2017 itu sudah tembus angka 401.000 jiwa. Nah, itu loh masalahnya. 40 lebih. Ya, dari 870. Jadi begini, Bapak-bapak, kita positif thinking saja. Ya. Semoga pihak petahana bisa menyelesaikan angka kemiskinan. Semoga pihak petahana bisa menyelesaikan pinjaman hutang yang sudah dilakukan. Ya. Kita harus positif thinking bahwasanya pihak petahana pasti mampu dan bisa. Ya. Cuman Pak, saya di sini ingin lebih meminta penjelasan terhadap Bapak Agus Darmawan dan Bapak Saifuddin selaku pemerhati masyarakat Ponorogo ini. Kedepannya ini antara fungsi dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak petahana atau pihak Bapak Bupati Ipong ya, tidak menjadi polemik baru Pak. Karena uang 200 miliar ini semestinya dibuat untuk bantuan sosial, untuk UMKM. Itu anggaran 2021. Maksudnya Pak? Itu anggaran 2021 yang diutangkan. APBD 2021. Utang ini 2020 ini. Tidak, maksudnya kan datang sudah diambil duluan pinjam Iya. duluan, kan? Jadi mulai 2021 kita langsung utang. Oh, 2020 belum, karena ada tenor tahun 2022 setengah atau sampai berapa. 2000. Ya, Ya. semoga pihak Bapak Bupati Pak Ipong ini, Bapak Ipong ya, atau pihak petahana bisa menyelesaikannya karena Utang harus bayar. Utang harus bayar kan? Karena utang memang harus diselesaikan, harus Ya. dibayar. Sampai tidak terbayar, kasihan pihak bupati yang menang nantinya. Di sini tidak perlu membahas kalah menang siapa ya. Kita membahasnya semoga pihak petahana ini bisa menyelesaikan masalah pinjaman nilai 200 miliar. Monggo, lihat daripada Bapak Hadi selaku perwakilan media di Ponorogo, saya beserta sahabat-sahabat Apatinde ingin mendengar kesan dan pesannya agar ke depan Kabupaten Ponorogo lebih baik lagi. Monggo Pak. Oke, terima kasih dari rekan-rekan dari Surabaya, dari Apatinde. Saya cuma berpesan aja kepada siapapun pemerintahannya. Jangan membuat satu keputusan yang melanggar aturan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Ini musim petahana, saya tidak melihat ini persoalan politik juga. Saya tidak melihat ini acara pilkada juga. Tetapi yang saya lihat munculnya polemik yang ada di medsos sampai sekarang menjadi polemik. Tidak, akhirnya timbul permusuhan antara pendukung A dan pendukung B. Ini saya tidak ingin seperti itu. Tolong kepada pemerintah itu jangan ngambil keputusan itu tanpa dipikir dulu. Jadi ambillah satu keputusan, kalau aturannya harus dibahas dulu. Kalau memang aturannya tidak seperti tukang di warung ya nggak apa-apa. Dibahas dulu kalau memang itu. Jadi sehingga keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu tidak lepas dari rel yang sudah ditentukan oleh Pak Jokowi. Itu aja, tidak timbul gaduh. Ya, itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hadi. Oke, sahabat-sahabat Apatinde, saksikan video selengkapnya dengan wawancara langsung eksklusif dengan pihak Bapak Bupati yang sekarang lagi ngejob untuk sementara waktu karena ada Cuti. jadi karena beliau mencalonkan sebagai bupati. Sekali lagi Bapak Agus, saya ingin tahu sebelum terjadinya pengajuan hutang yang dilakukan oleh Bapak Ipong selaku bupati, itu kan ada aturannya Pak. 6 bulan sebelum masa jabatan selesai, beliau tidak boleh melakukan pinjaman apapun, Penandatanganan. atau melakukan penandatangan kontrak kepada pihak manapun. Yang jenengan ketahui, monggo Pak, bagaimana? Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada,
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangannya untuk mengambil kebijakan yang bisa merugikan atau menguntungkan kontestan pilkada. Polemiknya kan di sini. Artinya Pak Ipong itu kan beliau MOU-nya itu 2 hari sebelum penetapan calon. Nah, setelah 2 hari, 22 kalau tidak salah. Nah, 22 itu penandatangan MOU.